Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini mari kita kembali memperbaiki dan menyempurnakan meningkatkan terhadap amal ibadah yang kita lakukan dengan secara sungguh-sungguh kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah al-ma'murat, baik al-ma'murat ini al-wajibat, hal-hal yang memang harus kita lakukan maupun al-mandubat, hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Kita tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, al-manhiyat, baik al-manhiyat ini al-muharramat, hal-hal yang memang harus kita tinggalkan maupun al-makruhat, hal-hal yang dimakruhkan yang sebaiknya kita tinggalkan. Kesadaran ini yang harus terus kita bangun dalam diri kita sehingga betul-betul kehidupan kita berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Untuk menjaga agama kita perlu ilmu, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga bangsa ini maka diperlukan ilmu, karena segalanya diawali dengan ilmu. Dan salah satu yang menjadikan perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain adalah manusia diberikan kelebihan, kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang ada di dalam penciptaan Allah ini. Hidayatul Aqli. Hidayatul Aqli ini adalah keistimewaan yang secara khusus diberikan oleh Allah kepada makhluknya yang berupa manusia ini. Yang lain tidak diberi. Yang lain oleh Allah tidak diberikan kemampuan untuk memahami dan mencerna terhadap segala hal yang terkait dengan kehidupan ini. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah dalam posisi yang terus berproses. Ada proses dalam kehidupan kita ini. Segala sesuatunya ada proses, ada tahapan. Untuk menjadi seorang yang sempurna itu ada tahapan, ada proses yang harus kita lalui, dan proses itu adalah ilmu, proses itu adalah pemahaman, proses itu adalah pengetahuan. Sehingga Kanjeng Nabi memberikan penekanan bahwa seorang mukmin, seseorang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, indikasinya adalah Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kemampuan dia untuk mau belajar ilmu agama. Jadi kalau kita dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, itu cirinya kita gelem mondok. Mondok ini adalah indikasi. Indikasi itu tanda bahwa kita oleh Allah itu dikersakno menjadi orang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah itu menghendaki seseorang untuk menjadi orang yang baik, yufaqihu maka bakal minterno sapa Allah, memberikan pemahaman sapa Allahu ing man fiddini, dalam urusan agama. Jadi kalau lalu kemudian Allah menggerakkan kita
menggerakkan orang tua kalian lalu kemudian mau berada di pesantren, itu tandanya bahwa kalian, orang tua dan keluarga kalian adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Di pesantren Anda dididik untuk menjadi orang yang baik, bukan sekedar menjadi orang yang pinter. Karena pinter itu masih koma, belum titik. Pinter itu menjadi alat, menjadi sarana kalian untuk menjadi orang yang baik. Tetapi tidak selamanya untuk menjadi pinter itu perlu kecerdasan. Untuk menjadi pinter itu semuanya, untuk menjadi baik maksud saya, untuk menjadi baik itu tidak ada persyaratan untuk cerdas, itu tidak ada. Menjadi baik itu semua orang bisa, baik yang cerdas maupun yang tidak cerdas. Makanya Kanjeng Nabi menyebutkan ketika orang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, indikasinya dia diberikan kemudahan untuk mencari ilmu agama itu. Baik itu bisa dimiliki oleh siapapun, bisa didapatkan oleh siapapun meskipun tidak punya kecerdasan secara kognitif. Karena kebaikan oleh Allah diberikan pada semua aspek kehidupan ini, ada kebaikan. Ada kebaikan. Orang yang pinter bisa mendapatkan kebaikan dengan ilmu dan kepandaiannya. Orang yang tidak pandai sekalipun, karena Allah tidak memberikan kelebihan secara kognitif, maka dia pun juga bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan kebaikan kepada kehidupan ini. Hingga kalau di dalam dunia pesantren, ukuran santri itu sukses kalau Anda itu bisa bermanfaat. Manfaat tadi itu ukurannya menjadi baik dulu, menjadi orang yang baik dulu, menjadi orang yang soleh dulu, menjadi orang yang benar. Maka ketika Anda menjadi orang yang baik, potensi memberikan kemanfaatan dalam kapasitas yang Anda miliki itu sangat besar sekali. Kata kuncinya bukan pada seberapa ilmu yang kita peroleh, tetapi seberapa besar kita memberikan kemanfaatan di dalam kehidupan ini. Bisa jadi Anda yang punya kecerdasan luar biasa, maka tentu target dan ambisi Anda ya tentu sangat besar, sangat tinggi, karena merasa punya peluang untuk itu. Tapi dalam kehidupan ini banyak hal yang terkadang dibutuhkan orang-orang yang tidak terlalu cerdas, yang tidak terlalu pinter. Di sanalah lalu kemudian berjalan hukum kehidupan sunnatullah untuk saling melengkapi, saling memberikan dukungan, saling memberikan penghargaan, saling menopang. Maka kata kuncinya adalah bagaimana berapapun ilmu sing dikei Gusti Allah yang bisa Anda peroleh, itu bisa memberikan kemanfaatan kepada kehidupan ini, kepada diri kita, kepada keluarga dan kepada yang lain. Manfaatan itu ya keberkahan ilmu itu, ziyadatul khair. Anda mungkin tidak terlalu banyak ilmu yang diperoleh, tapi pulang lalu bisa memberikan manfaat. Orang bisa memberikan sesuatu kebaikan kepada orang, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa ini. Itu namanya keberkahan, ziyadatul khair. Sehingga di pondok ukuran kesuksesan seseorang tidak semata-mata pada angka, pada kognisi, pada ranking, tetapi adalah kemampuan kita untuk membangun diri kita menjadi orang yang baik, dan lalu di tengah kebaikan itulah kita bisa memberikan kemanfaatan di dalam kehidupan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu seorang santri tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dalam proses belajar itu yang bersifat kasbiyah. Tidak bisa mengandalkan dalam mencari ilmu dengan kekuatan logika, dengan kekuatan rasional saja. Tapi ada sekian banyak hal yang Allah punya hak untuk memberikan kebaikan kepada seseorang melalui proses yang terkadang di luar proses rasional itu. Ghairu kasbiyah, ghairu muktasab, sesuatu yang tidak melalui proses normal. Di mana itu adab, akhlak, karakter, kemampuan kita untuk menghargai kiai, menghargai guru, ketaatan kita terhadap aturan, ketaatan terhadap tata tertib,
kesungguhan kita di dalam belajar, meskipun tidak paham, bersungguh-sungguhlah. Karena Allah itu bisa membuka seseorang yang hari ini mungkin Anda tertutup belum paham. Hijab itu akan dibuka oleh Allah, yang lalu kemudian Anda mendapatkan futuhat. Futuhat itu keterbukaan pikiran kita yang hari ini belum bisa kita pahami, bisa jadi ketika di tengah masyarakat lalu Allah memberikan proses pemahaman itu. Makanya penting kalian melakukan hal-hal di luar belajar sing tenanan, belajar yang sifatnya sungguh-sungguh, ngaji sing tenanan untuk bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu dan keberkahan adalah kepatuhan, akhlak dan adab, yang itu semua menjadikan kita punya potensi untuk mendapatkan kesuksesan di dalam yang akan datang. Seseorang itu di dalam agama bisa dikatakan bahwa orang itu ketika maksiat bisa jadi dia tidak akan pernah kufur karena maksiat. Tetapi orang itu akan bisa dikatakan kufur ketika meninggalkan hormat. Al-mar'u la yakfuru bil maksiati. Seseorang itu tidak kufur karena dia melakukan maksiat. Anda tetap dikatakan orang mukmin. Tapi bal yakfurul mar'u bitarkil hurmah. Anda bisa menjadi kufur, keluar dari Islam ketika Anda tidak menghargai, meremehkan, menghina terhadap apa-apa yang harus kita yakini kebesaran keagungannya. Menghina Al-Quran, Anda bisa menjadi murtad. Menghina terhadap Kanjeng Nabi, kita bisa menjadi murtad. Tapi ketika Anda melakukan maksiat, tidak bisa menjadi murtad. Anda berdosa, Anda fasik. Makanya di sana letaknya kenapa adab itu begitu penting. Hargailah apa yang menjadi ketentuan dan aturan, karena di tengah kita memaati, menghargai, itulah potensi untuk bisa mendapatkan keberkahan sangat besar sekali. Dan berkah itu adalah sesuatu di luar logika dan pikiran kita. Ada begitu banyak faktor begitu banyak faktor yang bersifat di luar norma dan standar empirik yang bisa kita yakini menjadi kekuatan yang akan mampu menjadikan kita menjadi orang yang punya kebahagiaan di dunia ini dan akhirat nanti. Oleh karena itu, berbahagialah kalian yang hari ini ditakdirkan oleh Allah masuk berada di tengah-tengah pesantren, dan lalu kemudian lakukan yang terbaik di sini, lalu kemudian serahkan kepada Allah. Belajarlah, ngajilah yang benar, taatilah aturan dari kesemuanya itu, lalu kemudian serahkan kepada Allah. Allah yang akan menata kehidupan kalian. Ketika Anda menjaga agama, maka yakinlah Allah akan menjaga hidup Anda. Ikhfadillah yaghfadka. Tidak perlu kita punya target, kalau nanti saya sekolah nanti akan bisa dapat ini, itu malah tidak benar, terlalu mendikte kepada Allah. Lepaskan, ikhlaskan Anda mencari ilmu karena Allah, mencari ilmu karena menghilangkan kebodohan, mencari ilmu karena mensyukuri nikmat yang diberikan Allah pada diri kita. Setelah itu serahkan kepada Allah. Belajarlah, ketika orang punya ilmu, ketika orang menjaga agama dengan baik, Allah pasti akan menjaga diri kalian, menjaga terhadap kehidupan ini. Ikhfadillah yaghfadka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا الله يا الله إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اختم لنا بالإيمان اختم لنا بالإسلام اختم لنا بحسن الخاتمة سلمنا يا الله من آفات الدنيا والآخرة وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة